Cuman 2021 kemarin Oktober tepatnya barulah melabuhkan sebuah pilihan. Tadi udah bongkar-bongkaran rahasia keseharian, ini kita bongkar rahasia lebih dalam lagi. Mulai duluan atau nunggu dimulai? Mulai duluan. Ntar dikasih sampai sekarang nggak dapet, asli nggak dapet gua. Nanti ada. Kayaknya cuma lu satu-satunya yang perempuan di Karawang. Keren banget satu-satunya, masih banyak di luar sejauh sana. pengetahuan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya karena kita syutingnya malam di sini. Masih bareng gue Eden Kusnaidi di sini di acara Rahasia. Nah, kita akan bongkar rahasia-rahasia orang yang datang ke sini ya di acara ini, dan tentunya masih di YouTube channel RA Production Official ya, di-subscribe bagi yang belum. Nah, gue masih didukung sama ini nih produk unggulan, ada dari Benings Indonesia. Ini adalah support dari Benings distributor Cikarang. Di depan gue ini ada paket skincare-nya. Ini ada skincare brightening kalau nggak salah, ya brightening. Kemudian ini ada produk yang terbaru nih, lotion kromosom pertama di Indonesia. Dan ini buatan dokter. Kemudian hebatnya dari lotion ini, dia bisa memutihkan 15 kali lebih cepat dari lotion yang lain. Dan ini wanginya cakep. Dan juga didukung sama Sevana Aesthetic Clinic. Kemudian ada Edas Entertainment. Dan yang paling pasti adalah RA Production. Nah, jadi kalau ada yang nanya kemarin-kemarin, memang gua nggak jelasin sih RA Production itu apa. RA Production itu adalah jasa untuk lu kalau mau syuting video multicam, kemudian mau live streaming dan lain sebagainya, bisa pakai jasa kita. Apalagi sekarang kan kalau ada acara-acara udah hybrid kan, bisa off air kemudian ditayangkan secara live streaming di YouTube, di Facebook, di IG dan macam-macam, atau di platform sendiri. Nah, di episode kali ini gue kedatangan tamu. Ini juga teman lama, dan ini seorang wanita cantik, kemudian punya sebuah karya, dan ya nanti kita ngobrol-ngobrol, kita ungkap rahasianya. Dan dia adalah Vera Listiadara. Ya, halo. Selamat malam, Pe. Malam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Ya kurang lebih pandemi mungkin ya, 2 tahun kurang lebih. 2 tahunan ya? Lumayan Lama lama. banget. Terakhir kita ketemu kapan sih? Masih ingat nggak sih? Lama banget ya? Gue juga lupa. Lama. Tapi keluarga lupa? sehat? Keluarga? Alhamdulillah sehat. Anak-anak, suami? Sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk kapan? Ini gue denger nyalek lagi nih katanya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan. Nyoba lagi gitu? Ya mudah-mudahan kali ini dengan niat baiknya ya selaras dengan izin dan takdir Tuhan Allah SWT. Amin. Tapi kesehariannya sekarang sibuk ngapain? Kalau keseharian ada aktivitas di rumah, usaha bikin kue, bikin puding. Oh masih ya? Dulu kan masih begitu. bikin puding masih alhamdulillah lancar, masih jalan. Terus ya kerjaan yang lain, jobnya MC. Oh job baru nih? Baru. Asik. Alhamdulillah udah bisa nge-MC berarti tekuni sekarang? udah lumayan lama. Oh iya. Yang produk apa ya, home industry lah ya kita sebut ya kue Ya, apa puding UMKM ya maksudnya. Itu offline ada store-nya atau tokonya, atau masih secara online? Di rumah aja sih, online. Jadi online, offline ya banyak yang datang ke rumah juga. Oh jadi by order lah ya? Iya. Kalau ada orderan lu bikin? Iya. Gitu, nggak ada store khusus yang memang untuk Enggak. Kenapa nggak coba bikin store-nya gitu atau apa? Nanti
Nanti Ya. harus stay soalnya. Iya. Karena gue tahu nih, ini nggak pernah bisa diem nih, ya kan? Iya, kadang ada orderan juga Veranya lagi nggak bisa, lagi di luar ya. Apa ya, dengan terpaksa ya harus di cancel gitu. Gitu. Nggak bisa diterima gitu. Nah sekarang kalau lagi sibuk di luar ngapain sih sibuknya? Kalau di luar, Mm-mm. kalau di luar ya seperti biasa, aktivitas setiap hari antar jemput anak sekolah. Iya, terus kalau ada job MC di kota maupun di luar kota ya jalan. Udah sampai keluar kota Iya nih MC. dong. Wih, mantap. Gue udah lama loh gak ketemu dia. Bogor, Dan- Bekasi, Jakarta masuk, Oh alhamdulillah. gitu. Rate berapa? Enggak, bercanda. Nanti kita ngomongin di belakang lah. Ya kali kan, gue ada event atau apa gitu kan, kita bisa join Ya, lah di situ. bisa sharing ya. Nggak, soalnya asli gue baru tahu kalau lu sekarang MC gitu kan. Ya mungkin skill untuk itu udah ada dari dulu. Iya. Cuma yang dulu yang gue tahu sih nggak pernah sampai terima job gitu kan. Iya, cuman di acara ya teman-teman lah kayak gitu. Udah berapa lama tuh nekunin itu? Di dalam 1 tahun ini sih, cuman awalnya jarang-jarang, cuma makin kesini setiap bulannya ada aja gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Lumayan lah ya. Alhamdulillah. Kenceng dong. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Apalagi kalau ada satu hari berapa titik MC gitu kan ya lumayan itu. Ya. Iya, iya, iya. Ya, ngomong-ngomong soal ya keseharian tadi begitu, gua baru tahu bahwa ternyata ada apa ya job baru nih gitu kan, apa skill baru nih di situ yang bidang baru mungkin yang Iya. ditekuni saat ini. Nah, terus bahkan sampai ke luar kota segala. Iya. Buku gimana, buku lanjut nggak? Buku untuk sementara ini belum ada rencana untuk bikin baru lagi. Masih dengan yang kemarin sih, buku Aksara Mimpi. Alhamdulillah dengan tim Aksara masih kita ngisi acara bedah buku kayak gitu. Terus ngisi forum-forum seminar kayak gitu. Gue belum dapet. Asli gue belum dapet. Ntar dikasih, Gua waktu soalnya itu udah bilang, habis, udah habis. mau beli, ayo beli di mana, terus bilang ntar dikasih, sampai sekarang nggak dapet. Asli nggak dapet gua. Nanti ada bagian nanti. Gue belum dapet dan belum pernah baca bukunya kayak gimana. Bukunya isinya tentang motivasi dan inspirasi. Nah, lu punya utang sama gua salaman buku berarti. Ya kan? Buku. Siap. Iya, gue belum pernah terima dan memang belum pernah baca isinya apa. Habis. Jadi gini, kalau Alhamdulillah gua laris. ngomongin buku apa ya? Karena gua nggak baca kan, nggak tahu. Iya. Jadi gua nggak ada ini ke situ gitu. Maksudnya nanti gua ngomong apa tentang Ya buku. orang sibuk masih sih sempat baca buku. Gua masih baca. Apalagi kan apa namanya? Kayak sekarang gua juga sekolah lagi nih. Iya, jadi nambah lagi nih buku gua gitu. Walaupun ya sekarang udah alhamdulillah dong. zamannya internet dan lain sebagainya, bisa by googling lah. Tapi ada beberapa yang memang gue harus di buku gitu. Oke. Yang salah, masih lah kita. Oke. Culture membaca tuh masih. Iya memang. Meskipun ya kita tahu lah sekarang baca turun kan. Iya iya. Tapi belajar itu memang tidak ada batas akhirnya. Betul. Gue sepakat kalau memang belajar itu tidak ada ya sampai akhir hayat lah tetap Iya. belajar itu mesti. Cuma ya ya unik aja, jarang sih perempuan, apalagi di Kerawang ya, kita bicaranya Kerawang. Sejauh pengetahuan gua, mungkin ya koreksi kalau gue salah nanti di komen. Sejauh pengetahuan gua kayaknya cuma lu satu-satunya yang perempuan di Karawang. Keren yang- banget satu-satunya, masih banyak di luar sejauh sana. pengetahuan gua, Oke. ya kan? Mungkin pengetahuan gua yang sempit ya kan, nggak Iya, tahu iya, di sana. iya. Cuma dari sekian yang gua tahu di Kerawang, kayaknya lu satu-satunya perempuan yang bisa keren. menulis buku dan menerbitkan buku. Kayak gua juga dulu, wah pengen gitu nulis buku apa. Draft mah banyak, tapi nggak ada yang Iya. jadi. Iya kebanyakan teman-teman juga kayak gitu bilang nggak sampai tuntas diselesaikannya gitu. Ya kan apalagi waktu zaman-zaman aktivis kan, wah Iya, ide iya, tuh ngalir, itu apa gitu kan. Draft mah banyak, tapi nggak ada yang jadi, nggak ada yang eksekusi. Tapi bisa sampai jadi satu buku berapa lama tuh perjalanannya? Kemarin itu 4 bulan.
Cepet juga ya. 4 bulan, alhamdulillah. Karena memang lagi nggak nge-MC belum waktu itu, bikin puding belum. Ya itu berawal dari dengan tim sih, dengan teman-teman teman gitu di Karawang sama Subang. Akhirnya ya Vera nulis iseng-iseng terus, Ve kok bagus sih gitu, ya udah coba bikin aja, dicoba aja gitu dulu. Terus ya udah kita kolaborasi dengan tim dari Subang, bikinlah tim Aksara gitu. Terus akhirnya ya udah diterbitkanlah sebuah buku, judulnya Vera Cari Sendiri, dan ya nulis sendiri. Dapat sendiri, Ya enak sih, alhamdulillah. berarti kan karena ada tim ya, ada tim yang support, terus bisa membantu gitu sampai buku itu jadi. Kayaknya gue juga perlu kayak gitu deh. Nah terus ini yang gue dengar pindah partai ini. Oh iya, alhamdulillah. Kok gimana ceritanya, yang latar belakangnya apa? Dari 2019 pasca Pilpres itu Vera sudah tidak di partai. Kemudian 2020 banyak lah ya parpol lain yang ngajak gitu, join ayo gabung gitu kan. Cuman 2021 kemarin Oktober tepatnya barulah melabuhkan sebuah pilihan, memutuskan gitu. Secepat itukah? Allah. Ya lumayan sih, 2 tahun kayaknya, 2 tahun kurang deh. Ya apa ya, pokoknya udah mateng lah, insya Allah udah. Udah riset ya segala macam, udah apa? Mudah-mudahan kendaraannya lebih tepat sekarang. Gitu. Tapi kan ini nggak apa-apa ya gue bahas ya. Dulu kan sempet rame kan. Iya, oke. Yang dulu, boleh gak gue bahas? Boleh. Jadi dulu sempet rame nih Vera ini. Jadi partainya di mana? Aduh jangan. Boleh nggak gue bahas? Apa dulu pertanyaannya? Enggak, kita apa? Ngobrolin yang dulu aja. Yang dulu kan sempet bikin kehebohan, entah itu kegaduhan atau apalah. Nah maksudnya gini, bikin rusuh ya, gini, dikejar media. Yang gue maksud dalam konteks itu adalah, apakah memang dari dulu sudah merasa bahwa tanda kutip lu berada di kendaraan yang tidak tepat, atau gimana? Dulu itu sih bukan termasuk pengurus, bukan apa ya. Oh kalau yang di sekarang pengurus? Pengurus. Wih, wakil sekretaris alhamdulillah. Di Nasdem. Kelas Karawang. Kelas kabupaten? Oh Karawang. Karawang. Iya. Baru masuk udah langsung jadi. Alhamdulillah. Oh kalau yang dulu nggak? Dulu Cuma enggak, cuma biasa ikut aja, gitu. bos aja. Kebetulan si bos kan memang anggota dan di partai tersebut gitu. Jadi ya udah ikut gitu. Terus ya udah cuman ikut sih, ikut gitu. Kalau sekarang memang benar-benar nyemplung ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan kan? ada keseriusan mas sekarang. Mudah-mudahan aja niat baiknya tersalurkan. Amin. Ya, gue sih gini, pengen lebih mendalam ini. Maksudnya dulu, ya eksplisit ya gue sebutkan gagal. Ya dengan alasan apapun itu, bahwa entah itu ya mungkin belum waktunya atau tidak ada takdirnya dan sebagainya, intinya berarti gagal mendapatkan kursi yang diharapkan. Nah, nggak kapok? Enggak, alhamdulillah menikmati karena politik itu seni. Kalau bagi Vera sendiri politik itu seni, tapi bukan berarti dalam artian kehiburan, bukan ya. Kalau bagi Vera sendiri politik itu dinamis, politik itu apa ya? Ya lika-likunya kali ya yang bikin kita bisa mungkin lu passionnya ada gitu, terus bisa bikin lu bisa lebih mengeksplor lagi diri lu gitu kan, mungkin begitu. Nah ya gue sih nggak ngerti amat ya, karena gue bukan pelaku politik ya yang ada di partai. Gue nggak ya nama gue nggak pernah tercatat di partai manapun lah sebagai kader, anggota atau apalagi pengurus. Tapi uniknya adalah itu yang gue bilang, ternyata
lu nggak kapok gitu, malah menikmati itu gitu. Iya, sangat menikmati. Kalau gue sebagai masyarakat nih, sebagai masyarakat awam nih, kenapa gue harus milih lu di second chance ini? Ya, ada kalimat mengatakan jangan pernah ragu memilih perempuan. Oke. Karena perempuan itu suatu pembangunan. Perannya banyak, tidak terbatas, dan perempuan itu sebagai peubah langkah. Dia bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi kehadiran seorang perempuan di ranah politik mampu menyempurnakan suatu tujuan dan kebijakan dalam suatu pembangunan. Udah inilah pidatonya udah. Ya itu tadi, menikmati politiknya. Karena kita yang udah terjun ke ranah politik ya berarti kita siap konsekuensinya apa gitu. Politik itu kan ya kebanyakan orang menyeramkan gitu ya, apalah kayak gitu. Cuman ya kita sebagai pelaku politiknya tidak gitu. Politik itu adalah seni gitu. Oke. Nah, ya kan banyak orang dengan persepsi masing-masing. Iya, betul. Ya itulah tadi makanya gue tanya, kenapa alasan gue harus milih, dan lu jawab begitu. Terus bicara lu nanti mau berikhtiar di politik, ini kan lawannya banyak. Iya. Gue episode sebelumnya ngobrol sama Ihsan. Lu udah sering pernah ketemu belum sama Ihsan? Udah lama banget. Ya Ihsan tuh ya teman-teman kita juga. Iya. Gini, gue ngobrol sama Ihsan itu katanya 50 kursi di Karawang. Ya, kan 50 kursi di Karawang. Kalau lu provinsi ya? Provinsi insya Allah. Ya tapi ini analogi lah ya. Maksudnya gue sebut di Karawang 50 kursi, dan ya waktu itu gue tahu 50 kursi yang tersedia untuk anggota legislatif ini diperebutkan oleh 620 orang. Gila, 10 kali lipatnya lebih orang yang memperebutkan kursi ini. Nah, mungkin halnya juga sama di provinsi juga begitu. Ketersediaan kursi berapa yang memperebutkannya bisa berkali-kali lipat. Gitu. Kans untuk, ya kita berandai-andai dulu nih, ya kan? Kans untuk menangnya gimana? Ya, memaksimalkan ikhtiar mungkin ya, doa terutama. Terus ya untuk pemula atau ya sekarang jangan dulu banyak mengumbar janji lah gitu. Kalau Vera sendiri ya dengan komitmen, dengan apa gitu yang komitmen politik yang terukur gitu ya. Jualan skincare bisa dapat duit banyak? Bisa. Gabung yuk menjadi mitra Benings distributor Cikarang. Kamu bisa dapetin reward, emas batangan, mobil, dan rumah mewah tanpa diundi. Benings Indonesia adalah produk skincare dokter yang dipercaya jutaan masyarakat dan telah mendapatkan berbagai penghargaan. Semua produk Benings Indonesia ber-BPOM dan bersertifikasi halal dan tidak membuat ketergantungan. Kamu bahkan hanya bisa berbisnis cuma dengan handphone doang. Modalnya berapa? Mau pakai modal? Ayo kita jabanin. Nggak pakai modal juga bisa kok. Ayo gabung menjadi mitra Benings distributor Cikarang. Sesuai dengan kemampuan sendiri, dan itu akan dibuktikan nanti ketika sudah jadi. Itu sih sederhana saja. Itu bisa dilakukan ketika lo jadi gitu maksudnya. Ya kan, kalau nggak jadi ya nggak bisa. Ya kan? Ya apa yang mau bisa dilakukan? Ya kan ada komitmen politik kan ya. Pasti yang lu bangun ke masyarakat kan ada komitmen politik, misalnya apa betul. A B C D gitu kan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika lu jadi. Ya kalau nggak jadi ya nggak bisa kan gitu. Iya. Kenapa sih harus ngambil provinsi gitu, nggak kabupaten? Dulu yang pertama juga provinsi ya? Provinsi. Nah, sekarang ngambil provinsi. Provinsi lagi. Kenapa provinsi? Karena untuk daerah udah banyak lah ya.
Terus Vera sendiri melihat kalau di provinsi putra daerah kurang yang ambil peran di provinsi. Dan Vera ingin ambil bagian dari itu gitu. Dan jadi yang ya orang Karawangnya, wakil rakyat dari Karawangnya yang di provinsi dilihat sedikit iya. kan? Dan lu mau ngambil peran itu. Iya. Kenapa? Ya karena kalau provinsi lebih luas kebijakannya, lebih luas jangkauannya, lebih meluas kebermanfaatannya. Oke, jadi biar kebermanfaatannya lebih luas gitu ya. Iya. Jadi ya tentu pasti harus sinergi dan kolaborasi nanti dengan yang di daerah. Meskipun nanti isu-isu provinsi ini juga harus mampu diatasi dengan baik. Nah, Insya Allah. bicara kendaraan nih, Iya. sejauh ini Oke. melihat, ya ini bukan promosi ya, tapi lebih kita berdialektika aja. Realistis sih. Ya, bicara kendaraan, apa yang kamu lihat secara kendaraan ya, secara pandangan politik kamu di kendaraan politik yang sekarang, apa yang kamu lihat sehingga ya tadi berlabuh gitu kan? Lu bilang berlabuh di sini, apa yang dilihat dari? Bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tapi apa yang? Iya, oke. Kalau Vera sendiri melihat Partai Nasdem, besutan Surya Paloh ini, alhamdulillah kemarin melihat sendiri ya, di 2 kali pemilu 2014, 2019 mampu bertarung dengan parpol lain untuk mewarnai hasanah demokrasi Indonesia. Dan dengan banyaknya tokoh-tokoh politik muda yang potensial gitu, yang berbondong-bondong datang hadir di Partai Nasdem sendiri, itu sudah membuktikan, sudah menjadi ciri bahwa Partai Nasdem mampu bersaing dengan parpol lain gitu. Dan apalagi di sekarang gitu ya, ketua DPW-nya kan oleh Kang Saan Mustafa, senior kita di HMI. Dan alhamdulillah beliau kan notabene yang asli Karawang, khususnya warga Karawang, masyarakat Karawang, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah Partai Nasdem ini banyak diminati oleh masyarakat gitu. Mudah-mudahan mampu memberikan kehidupan, harapannya ke depannya memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Mantap bos. Ditepuk tanganin lah, udah cocok belum gitu kan ya, biar nanti yang nonton yang menilai ya. Itu secara kendaraan ya, bahwa ya tentunya kan segala sesuatu membutuhkan alasan, ya kan. Makanya tadi kenapa gue tanya itu, ya kan? Biar apa? Sorry nih ya, sorry biar nggak ada yang bilang ih Vera kutu loncat, sorry lah. Let's say orang kan bisa saja bilang seperti itu, ya kan. Nah maksud gue kenapa gue tanya itu, biar memang lu punya alasan yang rasional kok gitu kan, menurut versi lu gitu kan, dengan tadi yang lu bilang seperti itu. Nah sehingga ini menjadi jawaban bahwa lu punya alasan gitu kan untuk berlabuh di situ. Jangan sampai ya gue mau ikut-ikutan sih, jangan sampai begitu gitu. Dan itu sudah dijawab gitu kan oleh Vera. Nah sejauh ini yang udah lo jalanin apa nih? Yang udah lo jalanin untuk dalam rangka berikhtiar ke arah sana? Kayak roadshow ke setiap daerah, terus ya sederhananya sih mungkin kumpul sama teman-teman, lebih mendekatkan gitu, lebih membangun kebersamaan dengan setiap mereka gitu, yang dilihat memang pemilih ke Veranya gitu. Ya ini tahun 2024 ini gue sih melihatnya kompetisinya akan makin sulit dan sengit nih. Makanya tadi kan gue tanya dari gimana kesiapannya, karena ya kompetitornya banyak. Kita juga harus memberanikan diri beradu gagasan kan. Karena gue sih berharap ya, terutama kepada caleg-caleg muda nih, dan lu salah satu diantaranya, yang dikedepankan adalah gagasan. Betul. Gitu.
jangan karena gue sebagai masyarakat awam nih ya, dan ya mungkin lu bisa melakukan survei atau apalah semacamnya. Ya bosan juga gitu dengan prosesi itu yang kemudian banyak umbar janji apa dan sebagainya. Ketika udah kepilih lupa, nggak pernah datang gitu kan. Diingetin aja deh biar nggak lupa. Nah, apa yang bisa lu kasih ke kita sebagai masyarakat garansi bahwa lu nggak akan lupa? Contoh begini misalnya, wah gua udah dukung nih, misalnya masyarakat nih udah dukung nih ketika kampanye mau diraih apa segala macam, pas udah jadi lupa boro-boro gitu kan, lewat doang, agak pernah nyapa misalnya. Nah, apa yang bisa lu tawarkan ke kita sebagai masyarakat bahwa ketika lu udah jadi nggak bakalan begitu? Karena ini umum ya, rahasia umum gitu ya, betul. rahasia umum. Tadi lu minta diingatkan lah, gimana cara ngingetinnya? Gimana cara ngingetinnya? Gimana? Apa misalnya via WA tapi dibales nggak ntar kalau udah jadi? Dibales, insya Atau Allah ada dibales. tim sendiri nanti yang Ada, kita melakukan- pasti punya tim di lapangan gitu yang mungkin apa ya, karena di setiap wilayahnya, di setiap daerahnya kita pasti ada tim kita di situ gitu. Jadi ya jadi sama itulah nanti yang ini sebagai kepanjang tanganan lu gitu kan? iya Kalau betul. mau secara langsung gitu kan menjaga lu. Ya, maksudnya kenapa gue ngomong gini? Karena ini menjadi momok dalam kancah atau apa prosesi politik ya, kontestasi politik dari tahun ke tahun. Dan ironinya kayak itu sesuatu yang biasa gitu, ya kan? Kalau kampanye, wah semuanya PDKT ke masyarakat, udah jadi tinggalin gitu kan dan lain sebagainya. Ya susah sih memang kalau udah jadi guru, tapi balik lagi, di balik apa yang gue tanyain tadi, gue berharap mudah-mudahan lu nggak gitu. Amin, Ya mudah-mudahan. kan, mudah-mudahan lu nggak gitu. Ketika lu ditakdirkan jadi, mudah-mudahan lu nggak begitu. Iya. Ya karena Mudah-mudahan. yang diemban nanti kan tanggung jawabnya gede juga gitu, Iya, bahwa iya. lu dititipkan suara sama masyarakat gitu kan, ya lupa sama konstituen, terlaluan lah. Ya mudah-mudahan enggak. Ya, jadi itu yang harus dibangun ya. Kenapa gua ngomongin ini? Ini juga ajang atau momen ya, kita sesama temen kan saling ngingetin, Ya. ya kan? Nggak mau juga kan temennya jebros. Dan gue sih objektif aja, ngundang lu kesini bukan karena lu mau nyalek karena temen gue, enggak. Banyak temen-temen gue yang lain yang nggak ada kaitannya dengan politik, udah ada di list tamu nanti yang bakal gue undang. Asik. Tentunya. Ya jangan silaturahmi aja, Ve. Jadi gue Iya, silaturahminya iya. begini gitu Iya. kan, sambil ngobrol yang Yang bermanfaat. bermanfaat, Yang ada faedahnya gitu, yang kan. positif. Dan kita bisa sharing ke orang gitu kan, Iya. karena nanti ada yang nonton, ya sebanyak apapun yang nontonnya, paling enggak ini bisa jadi dokumentasi kita Iya, bahwa mudah-mudahan kita, bisa menginspirasi kita untuk ngobrol. perempuan-perempuan di luar sana. Nah itu yang menjadi pertanyaan terakhir gua, kenapa? Karena dia perempuan. Sorry, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau apa, tapi ya kan, ini tapi kadang-kadang tidak sedikit ya, di zaman yang udah modern seperti saat ini masih ada kok, dan tidak sedikit jumlahnya yang perempuan bisa apa sih? Iya, betul. Ya, sorry ya, maksudnya ya ini kenyataan dalam Iya. konteks sosial. Nah, lu oke. menjawab itu gimana? Ya, memang sebagian orang masih berpikir seperti itu. Oke. Akan tetapi kan sudah jelas juga dalam undang-undang yang sudah mengamanatkan kepada setiap partai politik harus adanya 30% 30%. kuota perempuan keterwakilannya Ya, gitu kan keterwakilan di perempuan, partai betul. politik. Nah, itu berarti kan sudah menjadi ciri bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu sudah dihapuskan. Apalagi kalau Vera sendiri sebagai perempuan merasa adanya keterpanggilan gitu, tidak hanya untuk memenuhi deskripsi tadi yang 30% Ya. perempuan itu, tetapi adanya keterpanggilan untuk ikut serta gitu, ambil peran untuk
melakukan perubahan yang lebih baik Ya. gitu. Kadang-kadang gue juga masih mikir sih, kenapa dibatasi minimal 30%? Kalau bicara esensi, apakah itu juga didiskriminasi? Kayaknya sih ada, kayaknya. Nggak tahu logika gue yang salah gitu ya. Padahal kalau batasan laki-laki nggak ada batasan ya. Padahal sebenarnya bebas-bebas aja mau berapa persen. Enggak, harusnya. nggak ada. Apa karena memang minim peminat kali ya perempuan ini berkarir di situ, sehingga ada batas minimal pemenuhan kuota keterwakilan perempuan kayaknya ya. Kurangnya diyakini akan potensi perempuan sepertinya. Oke, nah ya mudah-mudahan aja dengan undang-undang itu 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil ya kalau nggak salah Iya, ya, di betul. setiap dapil harus terpenuhi, menjadi ruang keniscayaan untuk perempuan bisa berkarir di politik. Iya, betul. Dan perempuan juga bisa kan? Bisa, perempuan bisa Dan hebat. mudah-mudahan tidak hanya sekedar menjadi pelengkap kuota 30%, Iya, kan? tapi penyempurna suatu tujuan dan kebijakan untuk Mantap. pembangunan yang lebih baik. Muka suka skincarean? Apa? Oh, skincare. Alhamdulillah Vera pakai salah satu skincare yang lagi booming di Karawang. Apa tuh? Benings. Masuk nih Cocok barang. ya. Pas beneran loh, ada di Pas tas bener Vera ini. juga pakai. Dari Bening kita di support Oh acaranya. iya, udah lama Vera pakai itu semenjak Benings ada di Karawang. Gimana terakhir nih dong, testimoni sekalian barangkali. Ini dulu, tapi beneran ya, ini mah nggak bohong. Dulu Vera sempet jerawatan gitu, pakai ada salah satu skincare di Karawang, kok timbul jerawat batu gitu ya, terus sakit banget, terus itu tuh lama sembuhnya, terus udah facial ke salon, salah satu klinik kecantikan juga kok lama gitu, terus ada temen yang ngerekom coba deh pakai Bening, katanya gitu bagus dan itu cocok untuk semua jenis kulit. Asik. Bahkan dia kan punya itu tuh yang cup kecilnya itu dia buat iritasi kulit, buat ngenetralisir Ya, kulit ada krim gitu. netralisernya. Iya, kan pakai itu dulu selama 3 malam, apal banget ini. Asik. Jadi baru pakai yang day cream sama yang Night night cream. creamnya. Alhamdulillah cocok. Cocok ya? Wangi juga terus enak lembut ke kulit. Gue juga nih ada jerawat banyak nih, malu sih sebenarnya kalau di kamera. Ya. Pakai dong. Pakai asli. Kenapa gue ambil acara ini dan ambil ini jadi support kita? Oke. Karena gue dikasih dan pakai ya ini Gitu. biar ngilangin ini nih dark spot dan Biar tambah ganteng. jerawat. Ya, aduh ini banyak banget jerawat. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat hasilnya pakai Bagus, Bening bagus, Gua rekom banget pakai pokoknya. bening acne biar ngilangin jerawat. Kalau Vera brightening. Yang berarti ya, Iya, cewek karena biar udah normal. glowing, Awalnya iya ya. pakai yang acne. Cuman habis satu udah langsung penyembuhan, langsung dipakai brightening bagus. Oh nanti ini sekalian masuk sekalian perawatan di Sevana Aesthetic Clinic. Oh ya. Iya dong. Ada apa ya? Botok, suntik putih juga bisa. Eyelash kayak gitu ya, eyelash, nail terus art, bisa nirusin ini pipi. kurusin badan. Slimming bisa ada. Slimming bisa. Cocok. Terus macam-macam lah sampai nail art juga ada. Ya, nanti tinggal konsul Oke. aja sama ownernya, kan tahu kan sama ownernya, nanti tinggal. Opening. Ada kapan? diskon. Oh. Ada diskon juga, diskon soft opening. Diskonnya sampai 50% untuk semua treatment. Oh, Ya. gede. Sebelum nanti mereka melakukan grand opening. Jadi udah soft opening, udah profesional dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke. Udah tinggal telepon lah, bikin janji mau kapan, ya kan, jam berapa misalnya, dan dapetin diskon. Siap. Apa Ada tuh? segmen fast question, pertanyaan cepat. Apa Jadi lu harus jawab pertanyaan gua. Top of mind ya. Top of mind, apa yang lu pikirkan saat itu secara spontan. Aduh. Oke, Apa tuh? siap ya? Jawab. Ini gua nyontek dulu biar nggak salah pertanyaannya. Jadi kita bongkar rahasia. Tadi udah bongkaran rahasia keseharian. Ini kita bongkar rahasia lebih dalam lagi. Apa ya bikin tegang? Oke, pertanyaan pertama, Vera Listiadara, bener ya? Betul. Namanya, Vera Listiadara. Mending jadi politisi atau jadi pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Nah, ini lagi gue jadi susah ngomong. Jadi gini, ternyata sebenarnya hasratnya pengen jadi pengusaha.
Pengusaha yang berpolitik. Nah, ya bisa lah. Oke, yang kedua. Apa? Ya kan jadi pengusaha butuh modal Iya. atau apa, mungkin belum ada kesempatannya dan Iya, lain-lain. Kan bisa untuk jadi saat gitu. ini. Tapi sih sebenarnya udah jadi pengusaha kan tadi puding Udah. apa segala macam udah. Wirausaha. Jadi ya sebenarnya udah terpenuhi lah jadi pengusaha. Oke. Oke. Pertanyaan kedua. Wow. Apa ya? Vera Listiadara. Mendingan jadi perempuan cantik atau jadi perempuan pinter? Perempuan pinter. Hmm? Perempuan pinter. Tapi nggak mesti cantik. Enggak, cantik itu relatif. Nah, terus? Ada kamera. Ada filter kalau sekarang. Aduh. Oh, jadi mendingan Pinter. 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 Oke. Kan pinter juga relatif. Tapi Vera pinter nggak sih? Mending Ya pinter. bisa jadi sih karena nggak semua orang bisa ambil kesempatan itu kan, lu berkarir Iya, di politik dan betul. sebagainya. Pasti paling tidak, nih maaf ya, apa ya bahasa yang tepat, maaf kalau salah. Ini bahasa jalanan aja. Ya sebodoh-bodohnya, Iya. ya kan orang yang terjun ke situ pasti nggak sebodoh yang yang nggak ambil pilihan itu, mungkin begitu. Ya minimal ada isinya lah. Gue yakin, gue percaya bisa. Pinter lah. Pinter lah udah nulis buku. Woi, nah itu maksud gue. Itu kan pakai otak. Jadi lebih milih jadi perempuan pinter daripada cantik ya. Iya. Cantik mah ngikutin lah ya. Ngikutin. Nah, kalau udah- Skincare, bening, cocok, bisa mempercantik. Bisa. Pertanyaan selanjutnya, Vera Listiadara. Apa? Ya. Mending di atas atau di bawah? Apa ya? Di atas. Di atas nih. Di atas. Oke, mending di atas katanya. Oke. Ya kan gue cuma nanya mending di atas atau di bawah. Udah, oke, gitu. udah dijawab. Oke. Udah. Mulai duluan atau nunggu dimulai? Mulai duluan. Really? Mulai duluan. Ya. Ya. Jadi kalau mau melakukan something tuh mulai duluan. Somethingnya apa dulu kan? Ya luas Iya, lah. ya luas, Kan gua nggak makanya nanya luas. spesifik kan. Mm. Kamu mulai duluan ya. Iya. Asik lah kalau gitu. Gelap-gelapan atau terang? Gelap. Nggak kelihatan dong kalau gelap. Oh gitu. Jadi lebih nyaman sembunyi dalam kegelapan gitu ya. Ya udah begitulah. Oke, terima kasih Vera Listiadara udah mampir ke kita. Ya. Udah ngobrol-ngobrol seru. Ya, mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya dari obrolan kita ini. Amin. Mudah-mudahan obrolan ini bisa ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya bagi yang Iya. lihat, yang dengerin. Gua juga masih menjadi manusia. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Iya. Maaf kata kalau ada yang kurang berkenan pertanyaannya atau Sama-sama. obrolan kita, terutama buat yang lain juga. Mudah-mudahan dipanjangkan silaturahmi kita. Amin. Karena sebenarnya esensinya gue bikin acara ini juga sebenarnya sih untuk silaturahmi gitu Iya. kan. Gantian lah sekarang orang bisa bertamu ke sini siapapun gitu kan, kita bisa ngobrol. Iya. Bedanya ngobrolnya direkam gitu aja kan, gitu ya. Nggak terasa waktu, seru juga sih sebenarnya karena udah lama nggak ketemu. Masih asik ya. Asik ya sebenarnya ngobrolnya, cuma sayang juga di studio kita ini juga udah malam dan Vera juga punya anak-anak dan nggak boleh lama ditinggalkan. Tapi thank you loh ya udah Oke. mampir sini, udah nyempetin waktu. Kita juga ngedadak ya, kemarinan konten-kontekan Ngedadak. konten dong di gua gitu. Ya sebenarnya bukan buat konten, kita lebih ke silaturahmi ini, jadi ketemu ngobrol Iya. yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa di sharing ke semua. Terima kasih untuk seluruh kru yang bekerja pada hari ini. Jangan lupa di subscribe RA Production Official ya, dan acara ini didukung oleh Benings Indonesia, dari Benings Distributor Cikarang, ada juga dari Sevana Estetik Klinik, ada juga Edas Entertainment, kemudian RA Production tentunya,
ya, karena ini semua perlengkapan apa segala macam spotnya dari RA Production. Dan gue Eden Kusnedi, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya Vera, sorry Iya, kalau ada yang kurang oke. berkenan atau Iya, nggak terima pas kasih juga pertanyaannya. sudah mengundang. Ya, Semoga sukses bisa terus. menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Amin, amin, sukses terus, salam buat Oke. keluarga, sehat-sehat, mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Amin, amin. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Rahasia.